Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adikku sekalian, untuk kesempatan ini mungkin kita akan coba membahas terkait eh, kromatografi dan mata kuliah kimia analisis dan instrumen. Jadi adik-adikku yang masuk dalam beberapa kelas yang diampu oleh Bapak selaku dosen pengampu mata kuliahnya, silahkan kalian mengikuti materi yang Bapak sampaikan melalui channel yang ada di YouTube ini. Dan jangan lupa selesai menonton materi yang Bapak sampaikan ini, jangan lupa dituliskan nama dan NIM pada kolom komentar di bawah. Baik, kita langsung saja untuk kromatografi. Sebenarnya mungkin adik-adik, apalagi yang dari SMAK dan SMTI mungkin sudah banyak ya yang mengerti terkait kromatografi, tapi Bapak tetap menyampaikan lagi sekaligus sebagai review ulang lagi kepada kalian terkait analisis berdasarkan kromatografi. Jadi kalau kita lihat dari asal kata kromatografi, kroma itu artinya warna. Jadi dalam prinsip kerja dari kromatografi ini yaitu mengidentifikasi senyawa-senyawa kimia berdasarkan laju dari sebuah senyawa. Jadi kecepatan distribusi sebuah senyawa dalam sampel fase gerak dalam pelarutnya, dalam hal ini fase gerak, sehingga dia yang kelihatan terlebih dahulu atau yang paling terlambat terdeteksi di detektor. Kromatografi sebenarnya ada beberapa macam. Mungkin beberapa adik-adik sudah memahami seperti TLC, thin layer kromatografi, kemudian kromatografi gas, kemudian kromatografi cair, atau mungkin bahkan ada adik-adik juga sudah tahu kromatografi kertas, tapi mungkin kromatografi kertas itu di SMA kita sudah dapatkan. Nah, untuk pendahuluan, sebenarnya kromatografi ini dipakai untuk menganalisis komponen penyusun bahan pangan penting, tidak hanya mencakup makronutrien, tapi mikronutrien juga. Kemudian dia dalam bentuk analisis yang konvensional, yang mana membutuhkan waktu lama dan tenaga yang besar. Kadang-kadang juga ia tidak akurat karena dia tidak dapat mendeteksi pada kadar rendah seperti ppm mungkin per sejuta, itu kalau konsentrasinya dalam satuan ppm agak susah diidentifikasi. Tapi sejalan dengan perkembangan zaman, teknik kromatografi ini terus berkembang dengan akurasi tinggi. Bahkan sekarang kita sudah ada di fase kromatografi gas yang bisa mengidentifikasi senyawa dengan melakukan injeksi pada injektor lalu diuapkan pada suhu tertentu sesuai dengan spesifikasi dari senyawa yang diinginkan dan diperbandingkan dengan database yang telah ada. Nah, kalau kita berbicara sejarah, sebenarnya ini digunakan untuk memisahkan satu warna kromo pada tanaman. Jadi kromatografi itu sebenarnya sudah ada zaman dulu ya. Dan mungkin orang-orang dulu dia belum tahu pemberian nama, ataukah biasanya mungkin mereka hanya sekedar melakukan hanya untuk mendapatkan hasil pemisahan warna, sehingga mungkin nanti pada masa-masa
Yang sekarang mungkin kita baru bisa mengenal istilah kromatografi. Baik, untuk definisi, kromatografi itu adalah teknik pemisahan yang dilakukan dengan memanipulasi sifat fisik dari zat-zat penyusun suatu campuran. Dasarnya ini sebenarnya karena tidak ada dua zat yang mempunyai sifat fisik yang sama, sehingga pemisahan untuk zat yang serupa masih mungkin untuk dilakukan. Eh, Kalau kalian pernah melakukan kromatografi lapis tipis atau TLC, mungkin kalian paham maksud dari kata-kata ini ya. Jadi, setiap zat itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda, sehingga ada kalanya pada saat ingin memisahkan sebuah senyawa, kita memanipulasi fase gerak dari sebuah senyawa, dari sebuah senyawa, iya betul. Contohlah, seumpama kalian mau mengeksekusi sebuah senyawa yang memiliki kemiripan yang sama. Anggaplah senyawanya hanya berbeda berat molekul seumpama ataukah jumlah karbon satu saja perbedaannya. Nah, biasanya di metode kromatografi itu kita juga bisa melakukan manipulasi terhadap fase gerak yang akan dipakai. Anggaplah seumpama etanol ataukah metanol ataukah N-heksan sebagai fase geraknya. Nah, eh, senyawa yang akan diidentifikasi itu anggaplah memiliki struktur yang sama, tapi eh, mungkin ada beberapa bentuk struktur yang sama tapi ada perbedaan di satu atom karbon seumpama, sehingga tingkat kelarutannya terhadap sebuah pelarut pasti jelas berbeda. Jadi biasanya orang-orang itu dalam teknik kromatografi dia mau melakukan variasi pelarut. Anggaplah seumpama etanol yang awalnya mungkin 90% atau 9:1, akhirnya mungkin divariasikan etanol air seumpama 80, 20, 70, 30, 60, 40, hanya untuk memisahkan sebuah senyawa yang mungkin memiliki kemiripan yang hampir sama. Nah, sifat fisik yang dimanipulasi itu yaitu kecenderungan zat untuk larut dalam suatu cairan. Jadi yang tadi Bapak kasih contoh ya. Jadi karena ada perbedaan sedikit saja, itu bisa dibedakan karena dasarnya setiap zat itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda atau sifat yang berbeda-beda, sama dengan kalian juga di dalam sebuah kelas atau dalam siklus pertemanan ataupun di masyarakat, ataukah mungkin anak kembar belum tentu betul-betul memiliki kesukaan yang sama terhadap sesuatu, bisa saja dia berbeda. Kemudian kecenderungan zat yang teradsorpsi pada butiran zat padat yang halus dengan permukaan yang luas, dalam hal ini adsorben. Lalu kecenderungan zat untuk menguap. Maksudnya di sini adalah kalau kan di TLC itu kita pakai plat KLT. Kalau di sifat yang terakhir ini kecenderungan zat untuk menguap, itu biasa dipakai di kromatografi gas. Jadi prasyarat di kromatografi gas kalau mau dianalisis artinya kan dia harus memiliki sifat yang volatil ataukah dia yang mudah menguap. Kemudian ada beberapa istilah-istilah penting. Yang pertama yaitu polaritas, kemudian yang kedua itu partisi, lalu yang ketiga absorpsi, dan yang keempat itu ada dua jenis fase yang akan kita kenal dalam kromatografi, yaitu fase stasioner dan fase mobile.
Fase stasioner itu adalah fase diam, dan fase mobile itu adalah fase gerak. Tunggu sebentar. Yang pertama yaitu polaritas. Jelas penting untuk kromatografi karena itu untuk menunjukkan adanya pemisahan kutub eh, positif dan negatif dari sebuah molekul sebagai akibat dari konfigurasi atom penyusunnya. Jadi contoh kayak HCl, H itu nomor atomnya kan agak kecil ya, satu. Kemudian Cl pastinya dia lebih besar ukuran atomnya dibandingkan dengan hidrogen. Jadi sehingga terbentuk polaritas di senyawa HCl. Kemudian molekul tersebut dapat tertarik oleh molekul lain yang mempunyai polaritas. Kemudian tingkat pemisahan dari molekul-molekul tersebut menentukan polaritas dan daya tariknya. Jadi polaritas itu berhubungan langsung dengan kromatografi karena keterkaitan polaritas di sini itu yang mempengaruhi kelarutan sebuah senyawa dalam sebuah fase geraknya ataukah yang dalam hal ini pelarutnya. Sehingga tingkat pemisahan dari molekul tersebut menentukan polaritas dan daya tariknya. Polaritas ini digunakan sebagai penunjuk sifat dari pelarut atau solvent, lalu adsorben, lalu zat yang dipisahkan atau solut. Jadi prinsip yang dipakai dalam kromatografi itu like dissolve like. Jadi pelarut polar cenderung melarutkan pelarut polar, melarutkan solut polar ataukah zat yang mau dipisahkan itu non polar juga cenderung melarutkan yang senyawa yang non polar. Jadi sangat dibutuhkan referensi sebelum melakukan teknik kromatografi. Jadi kalian harus mulai mencari dari sifat-sifat secara kimiawi dan fisik dari sebuah senyawa, baru kita bisa lakukan metode kromatografi. Karena ketika salah memilih jenis pelarut dalam kromatografi, maka yang terjadi adalah kalian menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk mendapatkan data yang sangat sedikit. Selain itu bahkan bisa saja kalian tidak mendapatkan data yang kalian inginkan. Kemudian adsorben polar cenderung absorpsi solut polar, itu sudah pasti. Nah, untuk polaritas itu sebenarnya kita bisa lihat dari nilai konstanta dielektrik dari masing-masing senyawa pelarut. Ini adalah tabel yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan pelarut apa yang cocok untuk mengisolasi sebuah senyawa atau mengidentifikasi sebuah senyawa melalui metode kromatografi. Ini ada petroliometer, sikloheksana, karbon tetraklorida, benzen, etileter, kloroform, etil asetat, dan air. Nah, ini konstanta elektrik dari air ini sangat besar, yaitu 80,37, sehingga air itu sifatnya dia polar. Jadi semakin besar nilai konstanta di elektrik, maka semakin polar pula sifat dari sebuah senyawa atau pelarut. Ini tadi. Lalu partisi dan absorpsi. Pemisahan dengan proses partisi dan absorpsi dipengaruhi oleh perbedaan polaritas solut yang dipisahkan. Lalu polaritas merupakan faktor yang menentukan daya larut atau kemampuan partisi dan absorpsi solut. Jadi kalau kalian perhatikan sebenarnya, kalau adik-adik pernah
melakukan apa ya, kromatografi gas di kolom itu. Di kolom itu kan sebenarnya ada dialirkan ataukah ditiupkan gas pembawa, ataukah di TLC seumpama. Di TLC itu kan kita menggunakan plat plat KLT sebagai media untuk memisahkan sebuah senyawa. Nah, di plat KLT itu kan kita biasa bersinggungan dengan pelarut yang akan membawa zat atau memisahkan zat yang telah ditodolkan pada garis plat KLT, sehingga pada saat naik yang paling mudah larut dalam pelarut, senyawa yang paling mudah larut dalam pelarut itu akan muncul ataukah bergerak eh, beriringan dengan pelarut pada saat naik melalui plat KLT. Seperti itu. Jadi senyawa yang tidak cocok dengan pelarut yang dalam chamber KLT itu, maka dia tidak akan muncul noda pada plat KLT tersebut. Itu contohnya. Kemudian partisi, proses partisi tergantung dari daya larut solut dalam dua macam cairan. Lalu peka ini sifat-sifat umumnya. Peka terhadap perbedaan BM solut, BM itu berat molekul deh. Kemudian zat yang terdiri dari satu seri deret homolog paling baik dipisahkan dengan kromatografi partisi, seumpama kayak pemisahan berbagai jenis asam amino, asam lemak, dan gula. Ini kan banyak derivatnya deh istilahnya. Jadi sebaiknya dipisahkan terlebih dahulu sebelum pengujian. Asam amino juga ada banyak jenis. Ada asam amino esensial dan non esensial. Asam lemak juga banyak. Ada palmitat, ada oleat, ada stearat. Jadi yang ada deret homolognya itu yang dimaksud deret homolog. Gula ada, glukosa ada fruktosa, ada galaktosa, jadi seperti itu. Kemudian absorpsi, peka terhadap bentuk stereometri dari solut yang dipisahkan, banyaknya solut yang dapat diabsorpsi pada permukaan adsorben tergantung dari konfigurasi solut. Lalu kemampuan untuk diadsorpsi menentukan kemudahan solut untuk dipisahkan dengan kromatografi adsorpsi. Sebenarnya ini sifat-sifat umum ataukah prinsip-prinsip dari pengerjaan kromatografi. Jadi tadi prinsipnya kan like dissolve like. Jadi sebenarnya menentukan itu sifat pelarut ataukah sifat yang akan membawa sebuah senyawa itu harus memiliki kesamaan dengan zat yang akan dideteksi atau yang zat yang akan diidentifikasi. Lalu jenis-jenis kromatografi berdasarkan prinsip kerja partisi dan absorpsi. Jenisnya itu TLC, kemudian kromatografi kolom, lalu HPLC. HPLC itu High Performance Liquid Chromatography, kemudian Gas Liquid Chromatography, Ion Exchanger, lalu gel filtrasi. Mungkin adik-adik sudah pernah lakukan KLT atau TLC dan kromatografi kolom. HPLC mungkin sudah ada atau sudah ada yang pernah melakukan ya. Nah, pemilihan jenis kromatografi itu berdasarkan kemudahan pelaksanaan. Jadi kemudahan pelaksanaan juga tergantung dari jenis sampelnya adik-adik. Kalau kalian punya sampel gas ya jangan pakai kromatografi kolom. Seperti itu. Jadi apalagi kromatografi lapis tipis. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dari adik-adik sekalian. Kemudian tujuan pemisahan, apakah dia preparatif ataukah analitik.
lalu bentuk senyawa yang dipisahkan, perhatikan volatilitasnya, mudah menguap atau tidak, bentuk stereometrinya terhadap adsorbennya, lalu derivatisasinya, turunannya. Ini derivatisasi yang deret homolog tadi. Nah, dalam kromatografi lapis tipis, ini merupakan kromatografi adsorpsi yang mana fase stasionernya atau fase diamnya itu adalah sorben, lalu fase mobilnya itu adalah pelarut. Jadi fase diamnya itu adalah plat KLT itu sendiri, lalu fase mobilnya yang bergerak itu adalah pelarut. Nah, ini biasa digunakan untuk analisis kualitatif karena hasil yang didapatkan itu adalah retardation factor atau retention factor atau nilai perbedaan nilai jarak pelarut terhadap jarak noda. Jadi tidak ada kualitatif, tidak ada kuanti, apakah dia bisa hitung konsentrasi sebuah senyawa, itu tidak bisa dilakukan di sini. Nah, anggap ini sebagai contoh gambar karotin, piopitin, klorofil A, B, lutein, violasantin, neosantin. Jadi seperti ini adalah chamber KLT. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini ada petroleum ether, aseton 9:1. Nah, berarti apabila ada perbandingan eh, dua jenis pelarut dalam sebuah fase mobil, itu berarti sebelumnya itu didapatkan noda yang lebih dari satu untuk petroleum ether seumpama sendiri atau aseton dia sendiri. Jadi anggaplah, oh, ketika dia menggunakan petroleum ether ternyata yang dihasilkan adalah noda dua. Nah, dua noda ini kan agak susah diidentifikasi karena sebenarnya ujung dari eh, pengujian TLC itu ada lagi namanya di NMR, nuclear magnetic resonance, lalu itu alat-alat untuk mendeteksi struktur senyawa, dan FTIR. Sebenarnya itu adalah dua, itu adalah ujungnya, karena itu untuk mengidentifikasi senyawa ini dan strukturnya seperti apa. Nah, kalau dua noda yang muncul artinya dia asumsinya kan ada dua jenis senyawa yang ada dalam larutan, yang ada dalam totolan tersebut. Nah, satu noda itu tidak bisa dua noda itu tidak bisa diidentifikasi dalam NMR, sehingga harus dipisahkan dulu antara satu noda dan noda yang lain. Cara pemisahan nodanya itu mau tidak mau harus memvariasikan pelarut berdasarkan kebutuhannya kita. Seperti itu. Makanya di sini ada petroleum ether aseton 9:1. Sehingga yang bermain di sini adalah nilai konstanta dielektriknya. Kira-kira kalau petroleum ether 9, asetonnya 1, perbandingannya itu kira-kira konstanta dielektriknya berapa? Oh, mungkin sekitar sini. Oh, di sini dia mudah paling cepat larut atau dia terpisah mudahnya. Seperti itu. Nah, ini nilai retardation factor atau retention factor. Nah, nilainya semakin besar, artinya jarak nodanya juga semakin jauh bergerak atau makin dekat mengikuti arah pergerakan pelarut. Nah, ada juga beberapa senyawa yang biasanya tidak muncul nodanya sehingga bisa dibantu dengan menggunakan H2SO4 dalam etanol lalu disemprotkan. Nah, ini contoh lemak atau lipid, ini disemprot dengan H2SO4 sehingga baru kelihatan muncul. Selain itu ada juga yang menggunakan sinar UV untuk mendeteksi noda yang muncul. Rata-rata kalau
para peneliti itu biasanya menggunakan UV light seperti ini untuk deteksi senyawa atau mendeteksi noda yang muncul, karena biasanya di plat TLC juga itu agak terbatas pandangan pada saat mau mendeteksi noda yang muncul. Jadi bisa dibantu dengan UV light atau cahaya atau sinar UV. Nah, ini contoh gas standar untuk dideteksi. Nah, kalau untuk kuantifikasi itu biasanya orang menggunakan TLC scanner. Kalau Bapak terus terang Bapak belum pernah menggunakan alat TLC scanner atau densitometry, tapi ini berdasarkan kepekatan warna saja deh ya, untuk di spot-spot tertentu yang dimana noda muncul. Jadi alangkah kalau mau mengidentifikasi kuantitatif, kalau sarannya Bapak selain TLC juga kalian boleh menggunakan kromatografi gas juga untuk bisa itu untuk menentukan nilai secara kuantitatif dari sebuah senyawa. Selain mengidentifikasi senyawa apa yang ada di dalam campuran tersebut, seperti itu. Nah, ini kromatografi gas mungkin sudah banyak yang pernah pakai, tapi yang belum silahkan kalian boleh lihat. Nah, ini untuk memisahkan senyawa yang sekarang ini kan banyak nih orang yang pakai ini kromatografi gas. Jadi ini udah banyak digunakan sama instansi-instansi baik pemerintahan maupun swasta. Ini sudah banyak yang menggunakan. Nah, kelebihannya ini lebih ke samplingnya. Jadi apabila sampling sampling kan hampir rata-rata mudah diuapkan karena dia suhu tinggi di injektornya, sehingga lebih mudah dipisahkan dibanding dalam berwujud cair baru mau dipisahkan. Jelas ini lebih cepat dan lebih selektif. Mungkin pertemuan selanjutnya mungkin kita akan bahas terkait komponen-komponen gas kromatografi atau kromatografi gas sebagai salah satu contoh. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu setelah itu mungkin kita akan bahas beberapa materi seperti spektrofotometri EPFIS, lalu eh, spektrofotometer serapan atom atau SSA. Itu juga mungkin kita akan coba gali. Kalau memungkinkan nanti kita coba eh, mungkin pendahuluan saja untuk di XRD atau XRF, karena mungkin ada beberapa adik-adik yang sudah apalagi yang bekerja di daerah tambang nikel atau apa, itu pasti rata-rata sering bersinggungan dengan XRD dan XRF. Jadi nanti kita lihat situasi saja. Nanti kalian silahkan tunggu saja, nanti ada konfirmasi dari Bapak bahwa materi ini sudah Bapak upload di YouTube. Setelah itu kalian boleh tonton, dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan kolom komentar di bawah, tuliskan nama dan NIM bagi yang sudah menonton. Baik, saya rasa untuk pertemuan mata kuliah kimia analisis dan instrumen untuk hari ini saya rasa cukup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.